شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا من الله عليهم من بيننا أليس الله بعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين صحيح قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين اللهم ارحمنا بالقرآن الحمد لله رب العالمين
Segala puji milik Allah. Semoga Allah tetap anugerahi kita semua yang hadir, yang online. Selamat datang baik di TikTok, YouTube maupun Instagram. Semoga kita semua terus istiqomah sampai nanti kita semua wafat husnul khatimah. Kedua kalinya sholawat juga bertangkaikan salam untuk manusia yang paling kita cintai, paling kita ta'zimi, paling kita ridui, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa karim wa barik alaihi. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kalau Allah mengizinkan kita mau tadabbur Quran surah Al-An'am ayat ke-51 sampai Al-An'am ayat ke-57. Dibuka Al-An'am 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir bihi alladziina yakhafuna ay yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wa la syafi' la'allahum yattaqun." Ingatkan manusia dengan Al-Quran. Poin nomor 1. Ingatkan manusia dengan Al-Quran. Ada ayat yang sering kita ulang, bahkan dari kecil kita sudah hafal ayatnya. Ayatnya berbunyi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi nasihat menasihati itu harus, karena yang memerintahkan kita untuk saling nasihat menasihati adalah Allah. Wa tawassaw bil haqq, saling menasihati di atas yang benar. Benar itu takarannya apa? Apa jemaah? Kata manusia atau kata siapa yang benar itu? Takarannya apa yang Allah firmankan, itu kebenaran. Karena kalau kebenaran pakainya maunya kita, masing-masing isi kepala beda. Beda kepala, beda isi, beda pikir. Jadi kalau kita maunya sesuai maunya kita, pasti beda, nggak mungkin sama. Jemaah yang dari arah sebelah sana punya keinginan sendiri, yang dari arah sebelah sini punya keinginannya sendiri. Beda desa aja beda keinginan loh jemaah. Jangankan beda desa, beda rumah aja. Jangankan beda rumah, satu rumah. Jemaah punya anak 5. Apakah 5-5-nya keinginannya sama? Ya, beda semua. Karenanya yang ditanyakan, nah ini tuh kita tuh mau sesuai keinginannya siapa? Keinginannya Allah. Wa anzir, ingatkan manusia, bihil ladzina yakhafun ay yuhsyaru ila rabbihim, di mana Al-Quran jadi pengingat buat mereka bahwa mereka pasti akan dikumpulkan menghadap Allah pada hari kiamat. Nomor 1, ingatkan manusia dengan Al-Quran. Maunya Allah kayak gimana, ingatkan dengan itu. Nomor 2, ingat kita pasti akan dikumpulkan. Nomor 1, ingatkan dengan Al-Quran. Nomor 2, kita semua pasti dikumpulkan. Hari apa namanya? Yaumul Qiyamah, Yaumul Hisab, Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma adraka mal. Jadi namanya itu banyak ya. Ada Yaumul Hisab, Al-Qari'ah, Al-Waqi'ah, Yaumul Qiyamah, Yaumul Taghabun. Penamaan hari itu banyak banget ya. Ngumpul semuanya. Kata Nabi, manusia dikumpulkan dalam keadaan 3. 1, tidak berbusana. 2, tidak beralas kaki. 3, belum dikhitan. Bunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah nanti kalau dikumpulkan tanpa memakai sehelai benang pun manusia saling melihat aurat satu sama lain? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak. Kenapa? Karena pada hari itu manusia sibuk dengan urusan yang masih sibuk. Begitulah gambaran hari kiamat. Kalau ada
ada tsunami tiba-tiba datang, kita pasti menyelamatkan diri kita masing-masing. Kalau ada gempa bumi, kita pasti juga menyelamatkan diri kita masing-masing. Gak sibuk mikirin anak. Yauma tadhanu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha. Quran surah Al-Hajj ayat 1 ayat 2. Kamu akan melihat pada hari di mana Allah goncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Wa tadau kullu hamlin wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha. Perempuan-perempuan yang hamil memaksa keluar anak yang ada dalam kandungannya. Wanita yang lagi menyusui ditinggalkan anak yang sedang disusuinya. Baru digoncang gempa bumi. Gimana kalau hari kiamat? Ayat ini nomor 2-nya adalah tentang kita pasti dikumpulkan pada hari kiamat. Laisa lahum ya dunihi waliyyun wala syafi'. Di hari kiamat nomor 3, tidak ada waliyun, nggak ada yang melindungi. La waliyalah, nggak ada pelindung buat dia, nggak ada wali buat dia. Dia bertanggung jawab tentang dirinya masing-masing. Nomor 3, la waliyun, nggak ada perlindungan. Kecuali ada pengecualian, toh ada. Siapa yang Allah lindungi pada hari kiamat nanti? Di antaranya ada 7 orang yang dapat naungannya Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Sabda Nabi, akan ada 7 golongan yang Allah naungi mereka dengan naungan pertolongan dan perlindungan, yang ketujuhnya akan mendapatkan semua. Ketujuhnya akan dapat. Siapa 7 golongan itu? Yang pertama, al-imamun adil, imam yang adil. Nomor 2, syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid, tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Nomor 3, qalbun mu'allaqatun fil masjid, hati yang selalu terpaut dengan masjid. Jamaah, senang sama masjid, wasilah dapat syafaat di hari kiamat. Makanya kalau kita sergap ke masjid, senang ke masjid, memakmurkan masjid, itu jadi wasilah kita masuk syurganya Allah dan dapat syafaatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, saling mencintai atau membenci karena Allah. Hubbu lillah wa bugdu fillah. Nomor 5, zina dia jauhi sejauh-jauhnya. Nomor 6, sedekah, tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Ini kiasan ya. Sedekah secara sembunyi-sembunyi. Nomor 7, air mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ini gak akan dibiarkan oleh Allah kecuali dapat syafaat dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka nomor 4 lah wala syafi'. Ketika seseorang nanti dikumpulkan di hari kiamat, nomor 3, tidak ada perlindungan. Nomor 4, la syafi', tidak ada yang memberi syafaat kecuali atas pertolongan Allah. Siapa aja yang bisa dapat syafaat? 7 golongan tadi dapat perlindungan. Ada lagi nggak selain yang 7 tadi? Anak kecil yang wafat sebelum balik bisa memberi syafaat kepada orang tuanya dari siksa api neraka. Sebagaimana kata Nabi SAW, siapa yang anak wafatnya sebelum balik, maka dia akan terbebas dari siksa api
Dia bisa membuat orang tuanya terhalang, terhijab dari siksa api neraka. Ya Rasulullah, kalau 2 gimana? 2 juga. Kalau 1 gimana? Sampai kadang perawi hadis itu menyebutkan kalau 1 ada ibu yang bertanya, 1 pun juga iya. Membebaskan orang tuanya dari siksa api neraka. Siapa lagi yang bisa kasih syafaat? La syafi', nggak ada yang bisa memberi syafaat kecuali Allah izinkan. Siapa lagi? Selain 7 golongan tadi, imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, hati yang tergantung di masjid, saling cinta dan saling benci karena Allah, zina dia jauhi, sedekah tangan kanan tangan kiri tidak tahu. Tambah 1 lagi adalah tentang air mata yang selalu mengalir karena takut kepada Allah. Ditambah lagi tadi anak kecil yang wafat sebelum balik. Siapa lagi yang bisa ngasih syafaat besok? Para penghafal Quran yang bisa menarik 7 dari keluarganya. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 70. Siapa lagi selain penghafal Al-Quran? Sahabat salih yang mereka saling berteman karena Allah. Makanya jemaah punya sahabat yang soleh itu harus emas. Harus. Karena sahabat yang soleh itu ternyata bisa memberi syafaat buat kita pada hari kiamat. Sahabat yang soleh. Siapa lagi selain sahabat yang soleh? Siapa lagi? Yang bisa memberi syafaat? Sedekah kita, ngasih syafaat udah tadi. Air mata yang nangis karena Allah udah tadi. Yang bisa mendatangkan syafaat lagi apa? La yamutanna ahadukum wa huwa yuhsinu billahi dhann. Baik sangka kepada Allah. La yamutanna, jangan ada yang mati. Ahadukum, salah seorang di antara kalian, wa huwa yuhsinu billahi dhann, sedangkan dia berbaik sangka kepada Allah. Jadi kalau ditanya jamaah, kalau mati kira-kira masuk surga masuk neraka nih? Yuk dijawab bareng-bareng. Kalau kita mati, kita semua nih, kita hari ini mati, kira-kira masuk surga atau masuk neraka? Itu dia. Wa huwa yuhsinu billahi dhann, dan dia berbaik sangka kepada Allah. La yamutanna ahadukum, jangan ada yang mati di antara kalian, wa huwa yuhsinu billahi dhann, sedangkan dia penuh baik sangka kepada Allah. Jadi kita harus baik sangka kepada Allah, enggak boleh buruk sangka. Duh, nanti nek mati gimana ya? Amalnya kurang. Lah makanya kalau sekarang udah tahu, bersiap-siap. Siap-siapnya dari sekarang. Baik sangka kepada Allah gimana? Harus baik sangka sama Allah. Loh iya hadirin, harus baik sangka sama Allah. Tapi kan ada konsekuensinya, ya enggak? Jangan main baik sangka ternyata berbuat dosa. Ya kita sih semuanya buat dosa jemaah. Tapi kan bukan berarti baik sangka tanpa kita enggak siap-siap. Kita juga harus siap. Gimana supaya Allah ridho, Allah cinta, Allah nurunkan rahmatnya. Makanya kalimat baginda Nabi SAW, la yamutanna ahadukum wa huwa yuhsinu billahi dhann. Jangan ada di antara kalian mati kecuali dia berbaik sangka kepada Allah. Setiap baik sangka akan mendatangkan kebaikan. Nabi bersabda, Allah berfirman, ini hadisnya hadis qudsi riwayat Bukhari Muslim, ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, sesuai bagaimana hambaku berprasangka tentang aku. Lalu sebagian ulama juga menceritakan, fa in khair fa khair, fa in syarr fa syarr. Kalau sangka baik dia dapat yang lebih baik. Kalau sangka buruk dapatnya yang buruk. Jadi baik sangka termasuk diberi kebaikan. Apalagi yang bisa datangkan syafaat? Bersolawat pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat, siapa yang paling banyak solawat kepadaku.
Ayo bersalawat 10 kali. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa 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 ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang paling baik salawat apa? Salawat apa yang paling baik? Salawat Ibrahimiyah. Salawat apa? Salawat Ibrahimiyah itu salawat yang sering dibaca dalam sholat. Ini salawat terbaik. Kalau istighfar terbaik apa? Sayyidul istighfar. Kalau salawat terbaik, salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu salawat terbaik. Ya Rasulullah, gimana cara kami bersalawat? Lakukan olehmu. Lalu Nabi ngajarin yang tadi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. La syafi'. Kembali ke ayat nomor 1, peringatkan manusia dengan Al-Quran. Nomor 2, yakinkan bahwa kita pasti akan dikumpulkan. Hari itu namanya hari kiamat. Padangnya namanya padang mahsyar. Nomor 3, laisa lahum min dunihi waliyun, tidak ada yang menolong, wala syafi'. Nomor 4, tidak ada yang memberi syafaat. Semua syafaat itu nanti atas izinnya siapa? Atas izin Allah, jemaah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang dapat syafaat? Enggak ada. Illa kecuali bi'idnih, dengan izin Allah. Jadi kita nanti dapat syafaat juga seizin Allah. Gitu hadirin. Mudah-mudahan yang hadir di sini dapat syafaat semuanya. Dan mudah-mudahan yang nonton online di TikTok, YouTube, Instagram dapat syafaat semuanya insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yattaqun. Nanti kalau dia mengingatkan dengan Al-Quran, yakin pasti dikumpulkan. Dia tahu mencari pelindung terbaik adalah Allah, yang memberi syafaat itu adalah dengan izin Allah. La'allahum tattaqun. Pasti mereka nanti jadi hamba yang bertakwa. Takwa wis jamaah pasti. Kenapa takwa? Karena dia tahu Allah yang menolongnya, Allah yang menjaganya, Allah yang melindunginya, Allah yang memberi segalanya. Takwa. Ayat 52, yuk. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang, tidak mereka harapkan yuriduna wajhah, kecuali adalah wajahnya Allah. Gak mau nyari yang lain kecuali cari wajahnya bil ghadati wal asyi. Mereka ngajak dalam kebaikan, mereka ngajak dalam taat, mereka ngajak ngaji, mereka ngajak bersedekah, mereka ngajak membangun bangunan yang di mana di situ dipakai tempat sholat. Mereka mengajak untuk berdedikasi kepada agama Allah. Kalau ada orang yang begini, kalau ada orang
orang ini dedikasikan seluruh hidupnya untuk agama Allah, sangat-sangat patut dibersamai juga karena Allah. Bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha. Lah sekarang nih nomor 5. Berdakwahlah dan carilah wajah Allah. Jadi kita ngaji, nih catat jamaah ya. Kita ngaji bukan karena siapapun, tapi kita ngaji hanya karena Allah. Bukan karena siapapun atau bukan karena apapun, tapi kita ngaji karena Allah. Ya nanti bonus, mau dapat ilmu itu bonus, dapat amalan bonus, dapat sayuran bonus, dapat ayam bonus, dapat sabun bonus. Hari ini ada sabun loh cuma sabun batangan nanti bonus cuma. Jadi ntar pulang bawa kita dapat ilmu ya bonus, dapat amalan ya bonus, dapat sayur mayur tahu tempe daging ayam yang lain-lain, plus nanti juga ada sabun batangan bonus. Tapi bukan itu yang paling utama. Yang paling utamanya mencari ridhonya Allah. Yuriduna wajhah. Yuriduna 1, 2, 3 wajhah. Yuriduna wajhah, berharap wajahnya Allah. Karena Allah itu kalau sudah ridho sama seorang hamba, pokoknya mulus, lancar, mudah, barokah. Kan hidup itu gak apa-apa banyak, yang penting barokah. Gak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Benar. Lebih baik 1 miliar barokah daripada 1 juta tidak. Betul apa betul? Setuju? Lebih baik 10 juta ning barokah daripada 1 juta tapi tidak barokah. Bener gak? Ya bener toh. Makanya jemaah mintanya bukan cuma sekedar permintaan dunia, tapi minta juga keberkahannya. Yuriduna wajah, mereka berharap ridhonya Allah. Ma'alaika min hisabihim ya syai' wa ma min hisabika alaihim ya syai' fatatrudahum fatakuna minadh zalimin. Ada orang-orang zalim, fatakuna minadh zalimin. Ada. Siapa yang zalim? Engkau mendapati pengusiran terhadap orang-orang yang mengajak orang lain kepada Allah. Fatakuna minadh zalimin. Engkau termasuk orang-orang yang zalim kalau engkau mengusir orang yang inginnya adalah mengajak kepada Allah. Ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihi min syai'. Engkau tidak memikul tanggung jawab terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab terhadap perbuatanmu. Jadi dalam Islam, seseorang tidak memikul beban dosanya orang. Anak berbuat dosa, orang tua sudah ngingetin. Ini anak yang berbuat dosa, orang tua dapat dosanya enggak? Tidak. Ada seseorang sudah diingatkan tetap berbuat maksiat, apakah kita sama dapat dosanya enggak? Tidak, kecuali kalau kita mensupport, mendukung, ikut memfasilitasi. Karena kata Nabi, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana lahu wizr wa wizru man amila biha min ghairi ayan qusa min auzarihim syai'. Kalau kamu support, kalau kamu memfasilitasi, kalau kamu mengawali sesuatu yang buruk ini lalu diikuti oleh banyak orang, kamu fasilitator yang paling pertama memulainya, konten creator yang paling pertama mempostingnya, menguploadnya, mengunggahnya di sosial media, diikuti tren itu berkelanjutan, kana lahu wizr. Kalau itu dosa, maka jadi dosa juga.
Wa wizru man 'amila biha min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'. Dan dosa itu akan ditransfer kepada yang mengawali min ghairi ayyan qus, tanpa dikurangi sedikit pun min syai', dari dosa-dosanya. Jadi kita nggak memikul beban dosanya orang, kita nggak mikul beban dosanya anak, nggak mikul beban dosanya suami, nggak mikul beban dosanya orang tua, selama kita menasehati dan mengingkari kemungkaran. Kita nggak mikul beban dosa mereka. Setiap orang memikul beban dosanya masing-masing. Tiap orang itu memikul beban dosanya masing-masing. Gak ada ceritanya kita nanti memikul beban dosanya orang lain, tuh gak ada. Masing-masing. Fatatrudahum, lalu engkau mengusir mereka, fatakuna minadh zalimin. Kalau kamu usir orang-orang yang ada dalam jalan Allah, mereka yang senantiasa mendakwahkan syariat Allah, fatakuna minadh zalimin, engkau termasuk orang-orang yang zalim. 53. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina alaysa Allahu bi'alama bisyakirin. Demikianlah kami telah menguji sebagian mereka, orang-orang yang kaya, dengan sebagian yang lain, yakni orang yang miskin. Kaya ujian. Ayat 53. Dan kami uji kalian sebagian dengan kekayaan, sebagian dengan kemiskinan. Miskin ujian enggak? Kaya ujian enggak? Sakit ujian enggak? Sehat ujian enggak? Hidup ujian enggak? Mati apakah ujiannya selesai? Mati ujiannya selesai enggak? Kalau mati ujiannya selesai. Ujian di dunia selesai, tapi saat kita masuk ke alam kubur, di situ mulai ujian yang baru. Ditanyai malaikat, mungkar, nakir. Jok laporan rokib, atid. Oh ini nih, yang dulunya setiap subuh selalu ngaji, kalau baik terus. Nah, kan kita enaknya kalau baik terus ya jemaah. Lah kalau buruk, itulah yang PR jemaah. Kemarin tuh ada riwayat gini. Ada orang dimasukin ke alam kubur, terus dia kaget. Siapa kamu? Sungguh buruk rupamu, sungguh bau dan sangat busuk baumu. Kata yang buruk rupa itu, dia bilang, aku amalmu yang buruk, aku amalmu yang busuk. Ditemenin sampai kapan? Hatta yaumul qiyamah. Ditemanin terus sampai hari kiamat. Ditemani terus sampai hari kiamat. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Semoga nanti yang menemani kita adalah keindahan, kuburnya dilapangkan, kuburnya diterangkan. Nih saya sebentar jemaah. Kemarin sore mati lampu sini kan, betul? Berapa lama? Sampai Isya lah ya. Enak gak gelap-gelap? Yang biasanya main HP, wah baterainya habis. Yang biasanya nonton TV mungkin, wah gak bisa nonton TV. Lo bayangin lo jemaah, padahal mati lampunya kemarin cuma dari jam 5 ya, jam 4 sampai Isya. Lawang begitu sebentar aja lo gelap, kita udah kelabakan. Apalagi nanti masuk ke kuburan, gelap terus tuh. Kalau berbuat amal salih, cahaya gelapnya berubah jadi terang beneran. Makanya ada pesan, aku tempat yang paling gelap, kata kuburan.
maka terangi aku dengan salat. Karena as-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Aku tempat yang paling sempit, lapangkan aku dengan sedekah. Sedekah jemaah. Tapi saya yang masih butuh sedekah. Justru sedekah terbaik kata Nabi 4. Pas lagi sehat, pas lagi butuh, pas lagi kurang, tak mulul ghina. Namun kamu mendambakan kekayaan. Tak mulul ghina, sabda Nabi. Jadi kalau kita satu, sehat gak semuanya? Sehat. 2, lagi kurang gak? Alhamdulillah. Kalau cukup ya alhamdulillah. Lagi butuh sama harta enggak? Butuh. Butuh semua? Ya, semua kita pasti butuh ya hadirin. Jadi yang terakhir itu sabda Nabi, kamu sehat, sedang kekurangan, lagi butuh-butuhnya. Yang keempat, engkau ingin jadi hamba yang kaya. Kalau dia sedekah dalam 4 kondisi ini, sedekah yang dikeluarkan sedekah terbaik. Sedekah itu gak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Tapi banyaknya orang beda-beda. Kalau kita merasa 100 perak sudah banyak, gak apa-apa 100 perak. Kalau kita ngerasa 500 perak, 500 gelo sudah banyak, gak apa-apa 500 gelo. Mau lebih dari itu silahkan. Tapi ingat, fattaqullaha mastata'tum. Kalau kita beramal sholih harus ditakar sesuai kemampuan kita. Mampunya lebih dari itu, beri yang lebih dari itu. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dil liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina. Dan Allah uji sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ada yang diuji dengan kaya, ada yang diuji dengan miskin. Enak mana? Yakin. Sekarang ini enak mana? Enak diuji kaya apa miskin? Yakin. Ada loh jamaah, waktu miskin gak ribut, adem, ayem, tentrem rumah tangganya. Begitu mulai kaya, pola. Ya. Ada will wanita idaman lain, ada pil pria idaman lain. Nih saya tanya, jawab jujur. Kalau jamaah punya uang 1 miliar, masih ngaji gak subuh-subuh di sini? Ngaji. Wah. Tambah semangat. Wah. Ya, ini mental yang sudah ngaji. Kalau jawaban yang pas belum ngaji, lah kalau jawabannya yang udah ngaji tambah semangat, mangkat, budal ngaji. Lah kalau jawabannya pas dulu belum ngaji, wah ini uang bisa buat jalan-jalan, shopping. Lo orang tuh kadang kalau nggak siap, tiba-tiba Allah gerojok gitu jemaah. Loh kok biasanya 1, kok tiba-tiba dapat 1000 piring? Tuh kalau belum siap, boleh, bahaya jemaah. Makanya banyak orang itu disebut OKB, orang kaya baru. Kadang beda sekali. Orang kalau merintis dari awal, nanti kalau kaya tetap andap asor, rendah hati, tidak sombong. Ada harta, dia tahu pakai kemana hartanya. Emang sih enaknya diuji dengan kekayaan tapi bertakwa. Jadi kalau kaya dipakai untuk nolong agama Allah. Insya Allah ya Allah, pagi ini di waktu
waktu subuh, waktu yang paling mulia. Di masjid, tempat yang paling mulia. Dalam majelis ilmu, majelis yang paling mulia. Sambil hujan pelan-pelan rintik-rintik, doa yang paling mustajab. Ya Allah, izinkan semua yang hadir di Masjid Muhammad Al-Fatih Wonolela Wonosobo, dan ya Allah yang nonton di online TikTok, YouTube, Instagram, dan di semua sosial media, jadikan orang yang Engkau cukupkan dengan kemudahan segala urusan, rezekinya barokah berlimpah. Dan ya Allah, biarkan kami capek dan lelah dalam membagi-bagikan hartamu, bukan lelah karena mencari hartamu. Insya Allah, jadi capeknya kita capek karena membagi-bagikan, bukan capek karena mencari. Insya Allah habis ini pelan-pelan. Nih ya, sabar jamaah. Karena kadang kalau udah banyak uang, kadang kalau nggak sabaran macem-macem. Nah, ini ya penting punya mentalnya siap. Kan kemarin saya cerita ini jemaah, kita mau minta air 20.000 liter. Nih kalau kita punyanya cuma 1 gelas, digrojok 20.000 liter, kitanya tenggelam. Akhirnya mati. Tapi kalau kita minta, ya Allah, pantaskan hamba, berikan hamba ilmu supaya hamba bisa mendapat air 20.000 liter. Allah kasih ilmu. Oh, ilmumu buat ini. Oh, ilmumu usaha itu. Oh, sekarang ada Zoom meeting, gimana caranya A. Oh, sekarang ada B, gimana caranya B. Oh, sekarang gimana ada C, ada. Buat kolamnya dulu tuh loh jamaah. Bahasa anak digital marketingnya, buat funnelingnya, buat flywheel marketingnya, buat customer journey-nya, buat sistemnya, buat kan kayak gitu. Funnelingnya dibuat. Panjang, perjalanan panjang jamaah. Jangan maunya kaya instan, nggak ada kaya instan. Pengennya kaya cepet, malah main judi. Awal-awalnya menang, lama-lama bangkrut. Bulan pertama main judi, mobil. Bulan kedua main judi, mobilnya dijual pakai motor. Bulan ketiga main judi, motornya dijual jalan kaki. Bulan keempat main judi, rumahnya digade, akhirnya menyisakan hutang. Ini gara-gara ketagihan judi. Kalau mau kaya, ya ayo kita ikhtiar bareng-bareng, betul? Yo nanam, apa ya misalkan mungkin mau dagang, monggo. Tapi ingat ya jemaah, kaya itu ujian, miskin ya ujian. Tapi saya mah nek bisa diuji kaya aja, alhamdulillah, nggak apa-apa jemaah. Maunya diuji kaya atau miskin? Maunya sak ngersake mawon ya Allah. Kalau diuji miskin, sabar. Kata Nabi, itu baik buat dia. Kalau diuji kekayaan, syukur, itu baik buat dia. Nanti kalau memang pas jatahnya kita lagi cukup, pokoknya syukur, sabar. Kaya, pokoknya syukur, sabar. Insya Allah dua-duanya baik. Ajaban li amril mu'min kulla amruhu khair. Kata Nabi, menakjubkan urusannya orang beriman tuh pokoknya yang menakjubkan selalu membuat heran, saking bagusnya. Kenapa? Semuanya baik. Dikasih kaya baik, dikasih miskin baik, dikasih cukup. Lagi Allah kalau muji itu ya pasti sesuai takaran jemaah. Jangan dikira yang kaya gak mumet, yang kaya yo kadang mumet, miskin ya tambah. Insya Allah yang hadir sini semua Allah berikan keberkahan dalam harta.
Harta tuh barokahnya ya jemaah. Nah sekarang pertanyaannya, apa ciri harta barokah? Gimana cirinya harta barokah? Ciri yang paling jelas, harta yang didapat kalau dia barokah membuat orang ini semakin dekat dengan Allah. Itu ciri barokah. Nah jadi jamaah coba dilihat, motorku tuh barokah nggak ya? Coba lihat motornya dalam satu pekan lebih sering parkir di masjid atau parkir di selain masjid? Mall, pasar. Coba-coba tanya motornya, sering parkir di pasar apa parkir di masjid? Ya. Wah, saya jualan kok tiap hari pasar. Memang nggak apa-apa kalau jualan di pasar tiap hari. Tapi kan balance. Jualan di pasar ke motor, pakai motor ke pasar tiap hari, tapi kan balance. Ke masjidnya juga setiap 5 waktu. Gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau mobil parkir pasar, mall, wisata jalan-jalan. Kapan ke masjid? Cuma 1 kali. Keterangannya apa? Buang air kecil. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Parkirin jamaah ke masjid. Itu ujian loh. Handphone, coba dilihat handphonenya, lebih banyak isinya yang madorot apa isinya yang manfaat? Lebih banyak isinya yang fitnah, gibah, adu domba, namimah, menyebarkan berita hoax, atau nyebarin video yang manfaat, poster yang manfaat, poster dakwah dan segala macamnya. Lebih banyak yang mana? Kalau lebih banyak yang mendekat kepada Allah, barokah handphonenya. Kalau enggak, kurang barokah. Itu ciri-ciri harta barokah. Ahaulai manallahu alaihim min bainina. Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur? Nih. Ayat 53 Al-An'am. Allah uji yang kaya dengan yang miskin. Untuk apa? Supaya Allah tahu mana yang bersyukur, mana yang kurang bersyukur, mana yang sabar, mana yang suka ngeluh. Sedikitkan keluhanmu, perbanyak rasa syukurmu, maka pasti hidupmu akan bahagia selamanya. Sedikitkan ngeluh. Nah itu awalannya tuh bisa gitu. Wah. Nah yang gitu-gitu tuh. Bu, piye jenengan saiki? Ya kayak gitu jangan deh. Nggak usah ngeluh. Hidup itu jalani, nikmati, syukuri. Coba hidup itu apa? Jalani. Jalani itu artinya kita menikmati prosesnya. Pokoknya jalan. Ya hidup itu terus berjalan. Nanti pun kalau kita wafat, keluarga nangis 7 hari. Sama kalau pas ngingat-ngingat, aduh sedih, nangis lagi. Tapi kan hidup harus berjalan, betul? Anak lanjut sekolah, betul? Yang kerja lanjut kerja, betul? The show must go on. Ya hidup ini tetap harus berjalan jemaah. Sedih sebentar, bangkit lagi. Jalani, nikmati, syukuri. JNS. J, jalani. N, nikmati. Ya hidup ini harus dinikmati. Lah pokok maunya kita, ya ini yang kita punya, ini jalan kita, ya nikmati. Mau diapain lagi? Yang dagang online, dagang offline, yang jualan, yang sedang berupaya cari rezeki, ya bismillah. Jalani, nikmati. Nah yang terakhir ini kuncian. Siapa yang bersyukur ditambah nikmatnya. Kan gitu ya. Kalau kamu sabar, Allah janji Allah membersamaimu. Kalau kamu syukur, Allah janji Allah akan menambah nikmatnya untukmu. Makanya banyak-banyak syukur. Nih jamaah, tempe kemul kalau dimakan penuh rasa syukur,
rasanya penuh dengan kenikmatan. Dibanding ayam, tapi selalu dipaido, ayam lagi. Masa tiap hari ayam sih? Gak bersyukur. Itu ayam rasanya hambar, gak ada rasanya, karena gak bersyukur. Ujian itu datang sama orang yang kadang malah berlebih. Ujian syukur kan kadang datangnya ke orang yang bukan cuma kurang, tapi yang lebih juga. Kadang saking biasanya kita dapat nikmat, akhirnya nikmat itu tidak disyukuri. Biasa pakai motor bagus, akhirnya lupa bersyukur. Biasa pakai kendaraan bagus, akhirnya lupa bersyukur. Padahal kalau kita bersyukur nikmatnya ditambah. Ayat 54, ayo lanjut. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna biaayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslah fa'annahu ghafurur rahim. Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakan pada mereka, salamun alaikum. Kalau ada orang beriman, ucapkan salamun alaikum, salam sejahtera untuk kamu. Allah telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa yang berbuat jahat karena kebodohannya, kemudian dia taubat lalu memperbaiki diri, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah sudah mencatatkan, menuliskan bahwa sifat Allah adalah rahmah. Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah. Sifat yang paling kentara, paling jelas dari Allah, Rabb kita adalah rahmah. Allah Maha Sayang. Jadi pagi ini kita disayangi Allah enggak? Disayangi. Duh tapi sakit, tetap disayangi enggak? Sayangi. Tapi saya kurang, tetap disayang sama Allah enggak? Sayang. Tapi kita baru maksiat, tetap disayang Allah enggak? Sayang. Lawong semalamnya lo baru maksiat, paginya lo Allah tetap izinkan nyawa masih ada di kandung badan dan kita bisa taubat. Itu kalau bukan karena sayangnya Allah, gak bisa jemaah. Kita ini kalau bukan karena sayangnya Allah, baru berbuat dosa aja udah langsung dimatikan jemaah. Tapi kan Allah sayang. Allah kan sayang. Karenanya Allah sayang, makanya ayo kita bertaubat segera. Allah yang paling sayang. Gak ada jemaah. Nabi itu pernah ngelihat ada ibu-ibu gendong bayi, hangat di dekat gitu bayinya. Gimana sih ibu punya bayi pasti lagi sayang-sayangnya sama bayinya. Terus Nabi bilang, mungkin gak ibu yang lagi gendong bayi itu bayinya dilempar begitu saja? Kata sahabat, gak mungkin ya Rasulullah. Kenapa? Karena seorang ibu yang paling sayang kepada anaknya. Apa sabda Rasulullah SAW? Sungguh Allah menyayangi hambanya lebih dari ibu itu menyayangi buah hatinya. Jadi kita nih hamba kesayangan Allah. Walaupun ya kita begajulan, ya masih banyak maksiatnya, masih gak bisa lepas dari berbuat dosa. Paginya tobat, janji mau tobat, malamnya jatuh lagi. Ya kita ini tetap hamba kesayangannya Allah. Kita ini loh hamba-hamba kesayangannya Allah, yang lupa bersyukur, lupa zikir, sholatnya ditunda, sholatnya kadang bolong, ya kadang mau ngaji banyak alasan. Padahal ya sebenarnya waktunya luang. Kita ini loh yang begini-begini ini ya tetap hamba kesayangannya Allah. Allah soalnya menulis, aku yang paling sayang.
Manusia kalau sayangnya ada batasnya? Ada. Ibu bisa marah gak sama anaknya? Bisa. Kalau Allah mah sayang. Tapi Allah juga bisa marah kalau hambanya ini berbuat musyrik, lalu gak tobat, yo marah jelas. Jadi siapa yang paling sayang sama kita? Siapa yang paling mencintai diri kita? Siapa yang rutin ngasih rezeki buat kita? Yang ngasih rezeki buat semua makhluknya Allah semuanya. Gak ada yang bisa ngasih rezeki sebanyak ini kecuali Allah. Jamaah apa yo tahu mikirin, itu semut udah makan belum ya? Itu ikan di laut udah makan belum? Wah, nek ikan di laut jamaah kasih pelet semuanya yo. Habis duitnya hadirin. Siapa yang ngasih makan ikan di lautan? Allah. Kita pernah mikirin gak? Loh harusnya kita, nih jamaah punya ikan di akuarium. Nek gak dikasih makan, ikannya hidup atau mati? Mati. Lah itu akuarium besar namanya laut. Yang ngasih makan siapa jamaah? Kita pernah ngasih makan gak? Enggak. Jok jangan gaya-gaya habis ini. Saya Ustadz tak sembelih kerbau sapi dulu, Jok tak lempar di tengah lautan. Yo jangan, udah biasa aja jemaah. Alasannya apa? Biar tambah rezeki, biar ini lah. Kalau mau nambah rezeki, ya bener sedekah. Tapi kan sedekahnya ya sedekah pada umumnya gitu loh jemaah. Jangan yang aneh-aneh. Jangan sampai kalau mau ini lancar, bawa kepala sapi, lempar di tengah laut. Waduh, nanti jatuhnya kepada perbuatan syirik. Lo kan kepala sapinya mau tak sedekahin, yo disedekahin, yo dimasak aja. Kepala kambing, kepala sapi, kepala gulai, yo dimasak, dimakan, itulah jelas. Kalau laut udah ada yang ngasih rezeki. Siapa yang ngasih rezeki di lautan? Allah. Jamaah gak usah mikirin. Lawang Nabi Sulaiman aja pernah, ya Allah saya mau bersyukur padamu. Ya gimana caranya? Terserah. Ya udah kalau saya ngasih makan ikan di laut boleh gak ya Allah? Boleh. Nabi Sulaiman punya tentara dari bangsa jin dan bangsa manusia, dan hewan pun bisa diajak bicara. Wahai jin kumpulkan makanan, kumpulin. Wahai manusia kumpulkan makanan, kumpulin semuanya. Satu gunung besar makanannya jemaah. Apa kata Sulaiman setelah terkumpul? Wahai jin tolong pindahkan ke tengah lautan. Makanan yang segunung itu dalam satu kedipan mata dipindah jin ke tengah lautan. Ya Allah terimalah ini, saya mau memberi semua makhluk-makhlukmu di dalam lautan. Menurutnya Nabi Sulaiman, makanan segunung itu untuk semua makhluknya Allah di dalam lautan. Ya kuda laut, ya gurita, cumi-cumi, ikan dan semuanya. Ternyata ketika turunkan makanan itu wahai jin, jinnya melempar, set, makanan segunung, hanya satu kali lahapan ikan paus. Ya Allah, ini ngumpulinnya berhari-hari cuma buat makan ikan paus satu ekor. Akhirnya Nabi Sulaiman bilang, Maha suci engkau ya Allah, yang maha hidup, yang maha pemberi rezeki, yang terus menerus mengurus makhluknya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang maha hidup terus menerus mengurus makhluknya. Jadi kita ini hidupnya diurus siapa? Allah. Jangan khawatir, jangan gelisah, jangan galau. Hidupnya kita, urusannya kita diurus sama Allah. Tenang jemaah, yang tenang. Tenang-tenang piye, utangnya akeh kok. Wah, lunaskan kalau memang ada hutangnya. Insya Allah mudah-mudahan yang punya hutang lunas, segera hutang-hutangnya lunasin. Biar hidup diurus Allah. Pokoknya manut sama Allah. Orang tuh kalau manut nanti dikasih jalan terbaik sama Allah. Allah yang paling sayang. Annahu man amila minkum su'au
Man 'amila minkum su'an bijahalah. Barang siapa di antara kalian yang berbuat berbuat buruk bijahalah, karena kejahilannya. Berbuat buruk karena apa? Karena kedunguan, mohon maaf. Karena kebodohannya, mohon maaf. Gak tahu, jahil. Summa taba, kemudian dia taubat. Mim ba'dihi, setelah berbuat dosa. Wa aslah, lalu memperbaiki diri. Jadi berbuatnya keburukan karena kejahilan, bukan karena kesengajaan. Karena kejahilan, bukan karena disengaja. Man 'amila minkum barang siapa yang berbuat keburukan, bijahalah, sebab kedunguannya. Summa taba, lah ini yang paling penting. Kemudian mereka taubat. Pokoknya kalau ada orang berbuat dosa tuh, yang penting taubat aja jemaah. Yang penting taubat. Insya Allah barokah hidupnya. Yang penting taubat. Wa aslah, gak cuma sekedar taubat mim ba'dihi setelah berbuat dosa, tapi juga aslah. Aslah itu artinya apa? Memperbaiki dirinya. Yang kemarin buruk jadi yang baik. Yang sudah baik harus lebih baik. Itu namanya aslah, memperbagus, memperbaiki. Yang kemarin tiap subuh, ba'da subuh langsung tidur, sekarang ba'da subuh ngaji. Kalau hari Jumat, alhamdulillah kita bisa kumpul rame-rame. Di hari yang lain mudah-mudahan kita tetap bisa kumpul rame-rame juga ya jamaah. Gak apa-apa jamaah. Gak apa-apa hari ini Jumat, alhamdulillah. Nanti besok Sabtu, Ahad, Senin, sampai pokoknya setiap hari di sini ada kajian. Insya Allah di sini setiap hari ada kajian. Kalau saya lagi safar antara dua, yang ngisi kalau nggak yang lain libur. Itu aja wis. Kalau kami lagi safar paling kalau nggak yang ngisi ustadz yang lain libur. Tapi kalau bisa rutin. Kenapa rutin? Karena Nabi bersabda amal yang paling Allah cintai yang rutin walaupun sedikit. Rutin. Syarat pertama taubat. Syarat kedua aslah, memperbaiki diri. Kalau dia taubat, memperbaiki diri, fa annahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dosanya diampuni. Udah yang tenang. Dulu pernah mungkin ada yang zina, ada yang khamar, ada yang riba. Banyak sekali ya. Ada yang bahkan pernah syirik. Ada yang masih sampai sekarang punya ajimat. Nah, yang masih punya ajimat segera dibakar. Yang dulu hamil dasternya dipenitiin ada, dah penitinya dibakar. Itu dasternya dipakai nggak apa-apa, penitinya dibakar. Gak usah yang begitu-begitu. Yang kemarin main jampi-jampi ada. Sekarang taubat, bakar jampi-jampinya. Yang kemarin pakai penglaris ada. Ya Allah. Lawang minta sama Allah tuh lo tinggal gini jamaah. Tapi kan ini lebih kuat Ustadz. Mana ada makhluk kok lebih kuat dari Allah tuh gak ada. Cerita dari mana makhluk bisa mengalahkan Allah tuh gak ada ceritanya. Cerita bohong. Itu katanya yang ini manjur nih dukun ini. Loh nek manjur, dia tuh loh jamaah tinggal minta. Nek dia manjur, kenapa dia gak jadi orang yang paling kaya di dunia? Kalau emang manjur. Loh, minta tuh begini sama Allah. Kata Nabi, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau mohon pertolongan, ya mohon pertolongannya hanya kepada Allah. Jangan datang ke dukun, orang yang tidak normal, orang pintar. Tahu-tahu kenapa?
Kenapa orang pintar disebut orang pintar? Karena yang datang kepada orang pintar rata-rata orang yang tidak. Kenapa disebut paranormal? Karena yang datang padanya orang tidak. Makanya ya minta ya tinggal begini loh jemaah. Susah gak sih angkat tangan begini? Kata Nabi, kalau ada seorang hambanya Allah meminta kepada Allah mengangkat tangannya seperti ini, sungguh Allah malu kalau hamba ini menurunkan tangannya lalu tidak dikabulkan apa yang dia pinta. Malu Allah. Jadi kita ini kalau minta cukup ke Allah, jangan ke orang tidak pintar, abnormal, dukun lah, musyrik, syirik, jangan. Mintanya ke Allah. Begini jemaah. Wah tapi ini katanya dukun top, paling sakti. Gak ada, setop-topnya manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan Allah. Lo jelas tuh jemaah. Gimana ceritanya manusia bisa mengalahkan Allah? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, Allah berbuat makar, sebaik-baik makar adalah makarnya Allah. Mereka buat tipu daya, Allah juga punya tipu daya. Sebaik-baik tipu daya adalah tipu dayanya Allah. Ya pokoknya Allah gak bisa dikalahin. Tapi kalau disantet gimana? Nah, tangkal dengan Al-Baqarah. Karena kata Nabi, Iqra'us suratul Baqarah. Baca spesifik Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat terakhir 286. Fa'innaha, karena kalau kamu baca Al-Baqarah, la yastati'u hal batalah, menjadi batallah semua dukun, semua sihir, semua santet yang mau datang kepada kalian. Baca Al-Baqarah dari awal sampai akhir, baca. Baca apa lagi? Ayat kursi, baca. Baca apa lagi? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca. Al-Fatihah, baca. Baca lagi apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Yang perlindunganmu adalah perlindungan yang paling sempurna. Min syarri, dari keburukan. Ma, apa-apa? Khalaq, yang Allah ciptakan. Jadi begitu ya. Jadi jangan syirik, bahaya kalau syirik. Nah, kalau udah ada yang terlanjur pernah berbuat syirik, rumahnya ada kain merahnya, kalau bisa robek, copot, bakar, musnahkan. Kalau yang ada peniti, anak lahir dikaretin gelang, kanan pakai warna merah, kiri pakai warna hijau, ayo udah tuh istighfar banyak-banyak, taubat dengan taubat nasuha. Yang katanya kalau lagi nyuci isah-isah piring, tiba-tiba pecah, mak kerumpiang, tiba-tiba nangis. Kenapa piring pecah tiba-tiba nangis? Ini mesti orang tua saya kenapa? Enggak, Allah yang melindungi orang tua kita. Enggak usah begitu-begitu. Kalau lagi selonjoran, lah kok tiba-tiba kucing hitam lewat, wah, enggak usah kayak gitu-gitu. Enggak, Allah yang lindungin saya. Kalau di rumah tiba-tiba datang kupu-kupu, berarti mau ada tamu. Kalau kupu-kupunya satu, tamunya satu. Kupu-kupunya dua, tamunya. Lah kalau yang datang laron 100 ekor. Enggak, jangan gitu-gitu ya Jirin. Yang benar, ini tuh dijaga yang benar. Di hati cuma hanya ada Allah. Enggak usah percaya yang model-model gitu. Kalau ada laron, ya udah, alhamdulillah. Ada kupu-kupu, alhamdulillah. Kadal, alhamdulillah. Ada ular masuk rumah, astagfirullahaladzim, ini mau ada apa, pertanda apa? Biasa aja. Kemarin ada rumah kemasukan ular, ya alhamdulillah. Ini ular lagi mau ngaji, mau silaturahim, ya udah. Tangkep, buang, udah. Jangan apa ya hadirin ya. Nah, terus. Bu, jangan di pintu, Bu. Jangan di pintu, karena kalau di pintu nanti suaminya brewoken. Lah, apa? Nyapu gak bersih suaminya brewoken. Kalau di pintu nanti
Kalau hamil di pintu kenapa hadirin? Kenapa? Lahirannya susah. Jangan di pintu, nanti apa lagi? Apa susah jodohnya gitu. Nah, yang begini-begini loh nih PR jemaah, PR sekali. Wes angel wes. Dihilangin ya jemaah. Dihilangin yang modelan kayak gitu, dihilangin hadirin. Jangan berbuat syirik. Itu kok pohon pisang kenapa ya lama-lama kok dia bisa bergerak. Wah ini pohon pisang sakti nih. Wah PR banget nih jemaah. Jangan berbuat syirik. Lah kalau udah terlanjur tobat wa aslah, lalu memperbaiki diri. Mau buka toko, bagusnya hari apa ya? Hari. Wah, pengalaman nih kayaknya jemaah. Buka toko kalau mau nanya hari bagus hari apa? Hari bagus hari apa? Senin Kamis. Manis. Apakah pernah ada Nabi bersabda hari yang bagus adalah Senin manis, Rabu pahing? Nah, kalau ada Nabi bersabda, kita ikut derek. Ya Rasulullah, hari apa hari yang baik? Ja'alallahu lakumul idan yaumul jum'ah. Kata Nabi, Allah jadikan hari yang paling mulia bagi kalian hari Id, hari kalian berhari raya, hari itu adalah hari Jumat. Jadi kalau ditanya, saya mau dong hari baik, jawab sesuai yang Nabi mau. Hari baik, hari terbaik ya maksudnya. Hari terbaik kita hari apa? Jumat. Ada dasarnya, ada. Semua hari baik gak? Baik. Yang terbaik hari Jumat. Semua bulan baik. Yang terbaik bulan Ramadan. Kira-kira tanggal 11 Maret kalau gak salah, nanti kita insya Allah 1 Ramadan. Kira-kira ya. Kalau nggak 11 ya kurang lebihan antara itulah 11 Maret. Nah sekarang bulan Desember, Januari, Februari, Maret. Kira-kira berarti ya 100 harian lagi. Siap-siap, mudah-mudahan kita ketemu rezeki sama Ramadan insya Allah. Yang syirik-syirik, taubatan nasuha. Aslah, lalu memperbaiki diri. Dan tambah lagi, barang kesyirikannya itu dimusnahkan. Nek bisa dibakar, dibakar. Kalau mati masih membawa itu, gak beruntung nanti. Nah sama nanti kalau anaknya mau nikah, udah. Mau nikah le? Iya. Siapa orangnya? Ini. Saya lihat dulu Terawang. Di Terawang dilihat. Bawa primbon. Waduh. Cocok gak ya? Janganlah jemaah, jangan. Nanti gak beruntung hidup kita kalau percaya yang gitu-gitu. Hari baik hari apa? Tanggal baik tanggal berapa? 1 Syawal sama 10 Zulhijjah. Kan itu hari dimana kalian berhari raya. Ya kan? Lebaran toh. 1 Syawal, Lebaran itu ya hari mulia, hari bergembiranya kaum muslimin, hari Id. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Demikian kami terangkan ayat-ayat Al-Qur'an agar jelas dan agar terlihat jelas pula bagi orang-orang yang keliru. Kita banyak kelirunya, Al-Qur'an menerangkan. Habis ini kita perbaiki diri banyak-banyak. Katakan Muhammad, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakan aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian sungguh terkelirulah aku atau tersesatlah aku, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Qul inni ala bayyinah. Katakan Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata dari Al-Quran, dari Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah haknya Allah. Dia menerangkan kebenaran dan dia pula pemberi keputusan yang terbaik.
58. Katakanlah Muhammad, seandainya ada padaku azab apa yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya, tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu, dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Ayat 59 besok insya Allah, kalau masih hidup. Yakin besok masih hidup? Yakin gak? Insya Allah. Jamaah nanti saling doa, mendoakan, saling ingat, mengingatkan. Hidup bentar banget jamaah. Di hati ini jangan ada dendam dah. Yang plong, yang bersih. Ini kita mau pulang, bersihkan hati kita sebelum pulang ke pangkuan Allah. Astaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin wa fi Suriya wa fi Iraq fi Afghanistan wa fi kulli biladil muslimin. Allahumma ansur da'watana ya Rahman ya Rabbal alamin. Allahumma astur auratana ya Allah. Allahumma astur uyubana ya Rahman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau nanya? Satu pertanyaan, monggo. Buat teman-teman sebelum tanya jawab yang di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau mendapatkan info, gabung di grup Sahabat UIR, dapatkan konten video eksklusif kami yang biasanya dipotong bisa jadi story WA atau di grup lain, bisa disebarluaskan ke grup lain. Bisa buka uir.co.id, uir.co.id. Tinggal dibuka, nanti infonya semuanya lengkap di uir.co.id. Atau teman-teman yang mau bergabung, di save juga nomor WA-nya 081213 607020, 081213 607020. Yang tahu nomornya di kolom komentar ditulis aja. Ada yang mau bertanya? Silakan hadirin. Fadhol. Silakan Pak, fadhol. Dari mana Pak? Wah, dari Kedu Temanggung. Sendiri Pak atau sama ibu? Mana ibu? Wah, dari mana ibu? Temanggung. Masya Allah, barokah selalu ibu, sehat, lancar. Silakan Pak. Masya Allah. Jazakumullah jaza. Kadang gimana kalau hati kita suka condong yang tak menentu arah. Pengennya tetap hablum minallah, inginnya ke Allahnya itu benar-benar fokus. Kalau dalam bahasa Qur'annya tadi adalah yuriduna wajhah, berharap kepada wajahnya Allah. Caranya 3. 1, dipaksakan. Emang harus paksain. Karena syaitan terus datang menggoda. Ria. Enggak, paksakan. Ria. Enggak, tepikan. Allah tujuan saya, Allah tujuan saya, Allah tujuan saya. Yang kedua, dilatih. Kan yang pertama dipaksakan sudah. Yang kedua dilatih sesering mungkin. Awalnya mungkin karena manusia, awalnya mungkin karena inilah, karena itu, enggak enakan, rumahnya dekat depan masjid, rumahnya ini tinggal jalannya udah apa, sampai sekarang dipaksakan. Pokoknya dipaksakan lalu dilatih sesering mungkin. Bismillah, latih. Nah kalau udah dilatih, terus minta pertolongan kepada Allah supaya istiqamah sampai wafat husnul khatimah. Seperti itu ya Anda, caranya dipaksakan, perbanyak jam terbang atau dilatih sambil mohon pertolongan kepada Allah agar Allah tetap rezekikan kita istiqamah. Karena gak ada yang tahu nih, kita begini terus sampai kapan? Nggak tahu kan? Apakah besok pekan depan masih, ataukah kita terombang-ambing nggak jelas kan, kita nggak tahu. Makanya minta istiqomah. Datang tamu dari Temanggung. Ada lagi yang dari luar kota jamaah? Masya Allah. Temanggung luar biasa. Mudah-mudahan yang dari luar kota pun selalu dimuliakan Allah, diberkahi Allah, rezekinya berkah berlimpah,
diberikan kemuliaan dunia akhirat. Yang sama doanya juga untuk yang datang dari sekitar Wonolelo sini. Ada yang paling jauh? Seribit. Wah, jauh banget Seribit. Gak apa-apa jemaah. Ibu-ibu, satu pertanyaan ada? Silakan hadirin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mic? Silakan langsung aja ibu. Amalan apa saja yang dibaca agar anak kita gampang dinasehati? Selain doa Robbi habli minas sholihin, ada amalan lain enggak? Jawabannya ada. Al-Furqan 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan pasanganku wa dzurriyyatina dan keturunanku sampai kiamat qurrata a'yun. Kalau aku pandang tuh sejuk hatiku. Salah satunya gampang dinasehati. Bacain doa ini. Terus yang ketiga, kata Nabi SAW berikutnya, walillahil asmaul husna fad'uhu bi. Allah punya 99 nama asmaul husna, berdoa dengan nama itu. Nama ya Allah ya lembut, ya Allah yang maha lembut, ya latif. Makanya berdoa ya latif, ya latif, ya latif. Nah ini sama ya jamaah. Kalau anak kita keras, lagi kasar, kita nih kadang dibentak-bentak, tapi jamaah udah gak ada daya dan upaya. Kalau dilawan, beliau tambah kasar. Cara satu-satunya kembalikan kepada Allah. Banyak-banyak mendoakan. Kembalikan aja sama Allah, banyak-banyak mendoakan. Saat kita gak punya cara lain, udah anak kita, ya Allah kok keras, nakal, sifatnya begini ya Allah. Robbi habli minas sholihin, udah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, udah. Lalu terus kemudian yang diajak baik juga udah. Cara terbaik doain terus. Doain terus. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, udah doain terus. Nanti kapan dia nikah, dia jadi bapak, kelak akan dapatkan. Kan kita ini ya cerminan bagaimana amaliyah kita kan jemaah. Nah, kita baik sama orang tua kita, insya Allah kita juga dapat yang baik-baik. Insya Allah anak kita pun nanti kalau dia berbuat kayak gitu sama kita, dia dapat kayak gitu dari anaknya nanti. Tapi semoga enggak keburu berubah, insya Allah. Besok lanjut ya jemaah. Ayat berapa tadi? 59. Kalau masih hidup. Kalau meninggal masuk surga atau masuk neraka? Ingat kata Nabi, la yamutanna, jangan kalian mati, ahadukum di antara kalian, wau illa kecuali wa huwa yuhsinu billahi dzan, dia berbaik sangka kepada Allah. Jadi kita mati masuk baik sangka sama Allah. Insyaallah wafatnya husnul khatimah. Tapi ya berbekal amal sholih. Enggak modal cuma baik sangka tok tapi enggak sholat. Modal baik sangka tok tapi enggak tahu ngaji. Ngaji gini hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Sholat hukumnya? Ngaji hukumnya? Sama wajibnya. Sholat sergep, ngajinya juga harus sergep. Barakallahu fikum. Buat teman-teman yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, dapatkan info tentang kajian kami, video-video pendek dakwah kami, silakan tap link di bio, sebut nama asal kota asal negaranya. Dan insya Allah besok tanggal 16-17 sudah ditutup acara Mafcam karena sudah over capacity. Sudah ditutup ya tanggal 16-17 acara Mafcamnya. Dan nanti tanggal, oh iya udah itu aja sih. Subhanakallahumma, ayo kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hari Jumat ya jamaah, jangan lupa ini hari Jumat. Buat teman-teman di rumah juga yang mau ikut membangun Masjid Muhammad Al-Fatih lantai 3-nya, sahabat bisa juga langsung ke Bank Muamalat 50900180044.
5090018044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Dan di baratnya itu ada gedung untuk para penghafal Al-Quran. Di baratnya 400 meteran. Kalau mau ditengok juga silakan. Yang mau memfasilitasi untuk membangun gedung penghafal Quran yang alhamdulillah sudah setengah jalan, dipersilakan juga ke rekening yang sama 50 Bank Muamalat 50900180044 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Habis ini sholat, pahalanya setara dengan haji umroh sempurna, namanya sholat fi awalid duha atau sholat sunnah syuruk. Nanti makan, habis makan nanti kita pulang bawa sayur, tahu tempe, daging ayam, dan sabun. Dapat sabun batangan juga nanti, insya Allah. Minyaknya kemarin masih habis. Ya nanti mudah-mudahan kalau Allah izinkan kita ini. Nanti teman-teman dirahmati Allah, silahkan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan Masjid Muhammad Al-Fatih di berikutnya. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi